Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas hadis tentang kehamilan dan kelahiran. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu 1 Muhammad Andin Arifai, 2 Muhammad Ridho Al-Farisi, 3 Murni Karomah. Point of discussion: 1. Hadis tentang kehamilan. 2. Sumber induk hadis. 3. Pohon sanad dan interpretasi. 4. Substansi hadis tentang kehamilan. Selanjutnya itu sumber induk hadis, yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin ila yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a summa yaqulu fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalika dinul qayyim. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya memiliki andil dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Apakah Anda melihat anak binatang itu ada cacat putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain? Kemudian beliau membaca, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan menurut manusia fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Selanjutnya hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari. Berbunyi, Hadatsana Abdan, akhbarana Abdullah, akhbarana Yunus, an Zuhri, akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, ana Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Artinya, Abdan menceritakan kepada kami dan berkata, Abdullah memberitahukan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami yang berasal dari Al-Zuhri yang menyatakan Abu Salamah bin Abdurrahman memberitahukan kepadaku bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya memiliki andil dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Apakah Anda melihat anak binatang itu ada cacat putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain? Kemudian beliau membaca, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan menurut manusia fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Kemudian yaitu pohon sanad yang akan kita buka pada aplikasi Jawim Al-Kalim. Kita ke Basun, kita ketik kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Mamin Mauludin. Terus kemudian Basun topik. Kita tunggu pencariannya. Ya, sudah muncul. Kemudian pada urutan Sahih Bukhari nomor 2 kita buka Maret. Kemudian pada ilmu diroyah, kemudian hukum ala sanad. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan kepada Muhammad bin Syihab. Muhammad bin Syihab meriwayatkan kepada Yunus bin Yazid. Yunus bin Yazid meriwayatkan kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan kepada Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman meriwayatkan kepada Muhammad bin Ismail. Kemudian untuk hukum alamatan, yaitu kita buka hukum alamatan di ilmu diroyah, hukum alamatan.
Nah, di sini matanya sahih semua, tidak terdapat syad, hijau semua. Ya, kemudian kita kembali ke materi selanjutnya, kumalah matan. Kemudian C. Interpretasi hadis. 1. Berdasarkan sanad. Hadis tersebut hanya memiliki satu jalur sanad dan jalur periwayatan, yang mana jalur tersebut semua sanadnya mutasil. 2. Berdasarkan matan. Matan hadis tersebut tidak terdapat syad. Ketiga, berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada di dalam hadis dalam jalur periwayatan semuanya berwarna hijau gelap. Berarti semua perawi menempati derajat siqah atau perawi-perawi tersebut dhabit dan adil. Jadi kesimpulan hadis. Dari penelusuran hadis tentang kehamilan dan kelahiran yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Imam Bukhari sampai ke Abu Hurairah. Matan hadis tersebut tidak terdapat syad serta seluruh perawinya siqah dalam seluruh periwayatan. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat hadis dari hadis tersebut adalah sahih. Ya, baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ridho Al-Farisi. Di sini saya Muhammad Ridho Al-Farisi akan melanjutkan penyampaian materi dari saudara Muhammad Andina Rifai. Pada sahih lain, yaitu Sahih Muslim, juga menyebutkan hadis yang serupa, yang bunyinya Hadasana Habib ibnu Walid, Hadasana Muhammad ibnu Harb, an Zubaidi, an Zuhri, akhbarani Sa'id ibnul Musayyib, an Abi Hurairah, annahu kana yaqulu qala Rasulullah ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a summa yaqulu Abu Hurairah wa akra'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahil al-ayah. Hadasana Abu Bakr bin Abi Syaibah, hadasana Abdul A'la, wa hadasana Abdu ibnu Humaidi, akhbarana Abdur Razzaqi kilahuma an Ma'mar an Az-Zuhri bihadal isnadi wa qala kama tuntajil bahimatu bahimatan walam yadkur jama'. Artinya, Haji bin Al-Walid menceritakan pada kami dengan mengatakan Muhammad bin Harb menceritakan pada kami yang berasal dari Al-Zubaidi yang diterima Darfi Az-Zuhri yang mengatakan Sa'id bin Al-Musayyab memberitahukan kepadaku yang diterima dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya memiliki andil dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya, apakah Anda mengetahui di antara binatang itu ada yang cacat atau putus telinganya atau anggota tubuh yang lain? Kemudian Abu Hurairah berkata, apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan pada kami Abdul A'la, demikian juga periwayatan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan pada kami Abin Humaid, telah mengabarkan pada kami Abdur Razak, keduanya, dan Ma'mar bin Az-Zuhri dengan sanad ini ia berkata, sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya tanpa menyebutkan cacat. Sekarang kita buka aplikasi Jawamil Karim. Kita ketik Bahsun dan kita memasukkan kata kunci. Ma min mauludin. Bahsun muqa'i.
Kita tunggu pencarian dari aplikasi. Riwayat Sahih Muslim. Setelah ketemu hadis yang telah kita cari, kita klik Ardun yang di bawah. Kemudian untuk mencari sanad, kita mengklik ila ilmu diroyah, hukum ala sanad. Hadis ini memiliki 3 jalur periwayatan. Dapat besar. Abu Hurairah meriwayatkan pada Sa'id bin Musaib. Sa'id bin Musaib meriwayatkan pada Muhammad bin Syahab. Muhammad bin Syahab meriwayatkan kepada Muammar bin Abi Umar dan Muhammad bin Walid. Kemudian Muammar bin Abi Umar meriwayatkan kepada Abdul A'la bin Abdul A'la dan meriwayatkan pada Abdul Razak bin Humam. Kemudian Abdul A'la bin Abdul A'la meriwayatkan kepada Ibnu Abi Syu'aib. Ibnu Abi Syu'aib meriwayatkan kepada Muslim bin Hajjah. Kemudian Abdul Razak bin Humam meriwayatkan pada Abdul ibnu Hamid, dan kemudian Abdul ibnu Hamid meriwayatkan pada Muslim bin Hajjaj, dan Muhammad bin Walid meriwayatkan pada Muhammad bin Harb. Muhammad bin Harb meriwayatkan pada Habib bin Walid, dan Habib bin Walid meriwayatkan pada Muslim bin Hajjaj. Berdasarkan 3 jalur periwayatan tersebut, semuanya memiliki warna hijau gelap, yang berarti semua rawinya sikoh. Dan kita kembali untuk melihat matan. Kita pencet hukum alamatan di atas kiri. Berdasarkan hukum alamatan, tidak terdapat syad, berarti hadis tersebut sahih. Kita kembali ke materi. Interpretasi hadis berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki 3 jalur sanad dan jalur periwayatan, yang mana ketiga jalur tersebut semuanya sanadnya muttasil. Berdasarkan matan hadis tersebut tidak terdapat syad, dan juga berdasarkan perawi yang ada di dalam hadis dalam jalur periwayatan semuanya berwarna hijau gelap, yang berarti semua perawi menempati derajat sikoh, yaitu perawi tersebut zabit dan adil. Kesimpulan hadis tersebut yaitu, dari penelusuran hadis tentang kehamilan dan kelahiran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yaitu Sahih Muslim, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Imam Muslim sampai ke Abu Hurairah. Matan hadis tersebut tidak terdapat syad serta seluruh perawinya sikoh dalam seluruh periwayatannya. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut adalah sahih. Sekian penyampaian materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang ketiga, yaitu Saudari Murni Karomah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Muhammad Ridho Al-Farisi. Yang ketiga yaitu hadis Musnad Ahmad bin Hambal, yang berbunyi Hadatsana Waki' qala hadatsana Al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin yuladu illa 'alal millah wa qala marratan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abuhu yuhawidanihi wa yunasyiranihi wa yusrikanihi. Qila ya Rasulullah ara'aita man mata qabla dalik qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Artinya, telah menceritakan kepada kami Waki', ia berkata,
telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abi Shalih dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau musyrik. Kemudian beliau ditanya tentang anak orang-orang musyrik. Lalu beliau menjawab, Allah lebih tahu tentang apa yang pernah mereka kerjakan. Sanad dari hadis Ahmad bin Hambal, langsung buka aplikasi Qawaimul Kalim. Pertama, kita buka Bahsun. Kita masukkan kata kunci, lalu Bahsun Mutabik. Hadis yang kedua dari Ahmad bin Hambal. Kita buka hukum ala diroyah. Hukum ala sanad. Abu Hurairah meriwayatkan kepada Abu Shalih Al-Utsman. Abu Shalih Al-Utsman meriwayatkan kepada Sulaiman bin Mahran. Sulaiman bin Mahran meriwayatkan kepada Muhammad bin Khazim. Muhammad bin Khazim meriwayatkan kepada Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, hukum alamatan. Bisa kita lihat bahwa ini tandanya hijau gelap, berarti hadisnya sikoh. Baik, selanjutnya kembali kepada materi. Yang selanjutnya yaitu interpretasi hadis. Yang pertama, berdasarkan sanad, hadis tersebut hanya memiliki satu jalur sanad dan jalur periwayatan yang mana jalur tersebut semua sanadnya mutasil. Yang kedua, berdasarkan matan. Matan hadis tersebut tidak terdapat syadz. Yang ketiga, berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada di dalam hadis dalam jalur periwayatan semuanya berwarna hijau gelap. Berarti semua perawi menempati derajat sikoh. Dalam artian perawi-perawi tersebut dhabit dan adil. Kesimpulan hadis. Dari penelusuran hadis tentang kehamilan dan kelahiran yang diriwayatkan oleh Imam Hambal dalam kitabnya yaitu Musnad Ahmad bin Hambal, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Imam Muslim sampai ke Abu Hurairah. Matan hadis tersebut tidak terdapat syadz, serta seluruh perawinya sikoh dalam seluruh periwayatan. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut adalah sahih. Materi selanjutnya yaitu substansi hadis tentang kehamilan dan kelahiran. Hadatsana Hajib ibnu Walid, hadatsana Muhammad ibnu Harb, an Zubaidi an Zuhri, akhbarani Sa'id ibnul Musayyib an Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jazaa'a thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
al-ayah hadatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibatan hadatsana Abdu A'la wa hadatsana Abdu ibnu Humaidi akhbarana Abdur Razak kilahuma an Ma'marin an Az-Zuhri bihadzal isnadi wa qala kama tuntajul bahimatan walam yadhkur jam'a. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya sangatlah strategis. Kultur yang terbangun dalam keluarga memberi warna dalam keyakinan seorang anak. Sebagaimana orang tua, kita harus bisa menumbuhkan segala kemampuan anak dalam rangka untuk menjadikan ia menjadi manusia yang seutuhnya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Al-Quran. Jika seorang anak telah memiliki dasar ikatan agama yang kuat secara akidah, ibadah, moral, sistem hidup, dan syariat, serta pelaksanaannya, maka ia akan memiliki benteng keimanan yang kuat. Keyakinan dan ketakwaan pada ajaran agama akan selalu dijunjung tinggi. Ia akan mendobrak segala bentuk kejahiliahan dalam dirinya. Ia akan menentang setiap perilaku yang bertentangan dengan tuntunan syariat Islam. Sehingga jika semua pendidik mampu merealisasikan pendidikan tersebut, maka kehidupan yang islami dan bermoral akan mudah dirasakan. Tidak lagi merasa risau dengan bahaya kerusakan moral masyarakat yang selama ini menghantui kehidupan kita. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Andrian Arifai. Pola asuh Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak sejak dini, meskipun dalam hal mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di sini, tugas orang tua adalah memberikan pengarahan yang positif dan memberikan bimbingan kepada anaknya agar bisa menerapkan ajaran pendidikan Islam yang benar berdasarkan perilaku yang baik. Mendidik anak membutuhkan seni dan metode khusus. Pendidikan anak bukanlah proses biasa yang akan diketahui dan dikuasai seiring perjalanan waktu, namun akan selalu berproses dan berlanjut. Mendidik atau pendidikan anak dalam bahasa Arab adalah tersusun dari kata tarbiyah al-aulad. Istilah tarbiyah mencakup 4 unsur, yaitu 1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia. 2. Mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam, terutama akal budinya. 3. Mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaan. 4. Melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Murni Karomah. Hadatsana Muhammad bin Yahya al-Quta'i al-Basri, hadatsana Abdul Aziz bin Rabi'ah al-Bunani, hadatsana al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal millah fa abuhu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yusarrikanihi. Qila ya Rasulullah, faman halaka qabla dzalik? Qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilina bih. Hadis di atas menjelaskan tentang status fitrah setiap anak. Kata al-millah dalam riwayat At-Tirmizi yang diartikan sama dengan fitrah memiliki dalalah arti milah al-Islam atau agama Islam, bahwa statusnya bersih, suci, dan Islam, baik seorang muslim ataupun anak orang non-muslim. Kemudian kedua orang tuanya lah yang memelihara dan memperkuat keislamannya atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim, seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini memperkuat bahwa peran ataupun pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang anak dibandingkan dengan faktor-faktor pendidikan lain. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya. Peran orang tua dalam mendidik anak secara garis besar dapat digolongkan menjadi memberikan didikan pada fase pranatal dan postnatal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan pranatal atau tarbiyah qabla al-wiladah. Masa pranatal merupakan masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Al-Quran mendeskripsikan tahapan kejadian manusia di dalam rahim ini terdapat 6 tahapan, yaitu tin, nutfah, alaqah, mudghah, idham, dan roh.
Pendidikan pada masa ini dilaksanakan secara tidak langsung atau indirect, yaitu dengan cara mendoakan anak agar menjadi anak yang soleh, menjaga diri agar selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, ikhlas dalam mendidik anak prenatal, mendekatkan diri kepada Allah, dan berakhlak mulia. Yang kedua, pendidikan postnatal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. Pada periode ini terdiri atas berbagai fase kehidupan, yakni fase bayi 0-2 tahun, fase kanak-kanak 2-6 tahun, fase anak-anak 6-12 tahun, fase remaja 12-21 tahun, dan fase dewasa 22-60 tahun. Kehidupan pada fase bayi dilahirkan, di samping membawa potensi fitrah, ia terlahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka lingkunganlah yang akan mengisi jiwanya dengan pengalaman dan pendidikan. Karena potensi yang dibawa oleh anak tersebut hanya akan berkembang secara optimal apabila didukung lingkungan di mana anak berada. Sehingga antara potensi anak dengan lingkungan akan saling mendukung dan mempengaruhi pembentukan jiwa dan kepribadian anak. Bagaimana kelak corak dan bentuk kepribadian anak tidak lepas dari pengaruh faktor internal atau hereditas dan faktor eksternal atau lingkungan. Baik faktor hereditas maupun lingkungan akan mempengaruhi dan mewarnai kepribadian anak. Untuk itu, lingkungan harus menciptakan suasana yang baik dan mendukung setiap potensi yang dimiliki oleh anak. Hanya dengan usaha yang gigih, sabar, dan penuh perhatian akan mendapat hasil yang memuaskan. Karena itu, orang tua tidak perlu berputus asa dan mengeluh bila sewaktu-waktu mendapatkan kesulitan dan cobaan dalam mendidik anak-anaknya. Karena itu merupakan tugas dan kewajiban mulia sebagai orang tua. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.